Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Video terbaru dari Albert Rumampuk menyatakan bahwa KGK salah. Ini membuat pukulan yang besar bagi orang Katolik seluruh dunia. Karena kalau KGK salah, berarti kita semua harus pindah jadi Protestan, bukan? Dan mari kita periksa apakah benar KGK salah atau Albert Rumampuk yang salah. Dalam video terbarunya yang mengklaim bahwa KGK 82 salah, tradisi dan kitab suci punya cita rasa dan hormat yang sama. Makanya itu salah ya. Oke. Pertanyaannya adalah, mengapa Albert Rumampuk begitu berhasrat membela sola scriptura sampai-sampai gagal paham terhadap tradisi? Jadi Albert Rumampuk dengan gigih membela sola scriptura, doktrin Protestan yang menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas dalam iman Kristen, atau apapun definisi kamu, karena setiap Protestan punya definisi sendiri terhadap sola scriptura, pengalaman saya. Namun doktrin ini tidak hanya tidak logis, tetapi juga tidak alkitabiah dan tidak historis. Sola scriptura hanyalah slogan kosong untuk melawan otoritas gereja Katolik. Pada kesempatan ini kita akan menganalisis kesalahan mendasar dalam pemahaman Rumampuk dan Protestan pada umumnya, serta memberikan refutasi berdasarkan ajaran gereja Katolik dan dalam perspektif Thomistik. Nomor uno, sola scriptura sebuah dogma yang tidak logis. Prinsip dasar sola scriptura itu menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya sumber iman. Atau penjelasan seperti apa, Albert? Tapi ada kontradiksi mendasar dalam doktrin ini. Jika sola scriptura benar, maka prinsip ini harus ada di dalam kitab suci, ya. Tetapi tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa kitab suci adalah satu-satunya otoritas tertinggi atau apalah. Ketika Anda berusaha untuk menjungkir balikan penjelasan terhadap sola scriptura yang secara harfiahnya tulisan doang. Jika semua kebenaran iman harus berasal dari kitab suci, maka bagaimana sola scriptura sendiri bisa diterima sebagai kebenaran tanpa dasar kitab suci? Dalam logika Thomistik, sebuah prinsip harus dapat mempertahankan dirinya sendiri tanpa menjadi kontradiktif. Sola scriptura gagal dalam hal ini. Ya. Poin yang kedua, sola scriptura tidak alkitabiah, tidak biblis maksudnya. Kitab suci sendiri tidak pernah mengajarkan sola scriptura. Sola scriptura itu diajarkan oleh orang-orang Katolik abad ke-16 yang membangkang. Sola scriptura adalah slogan untuk menolak otoritas gereja Katolik. Itu kalau mau jujur. Tetapi justru menekankan pentingnya tradisi suci. Ya, Alkitab, kitab suci itu menekankan pentingnya tradisi suci. 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Mana sola scripturanya? 1 Korintus bab 11 ayat 2. Aku memuji kamu karena kamu selalu mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran-ajaran yang kuteruskan kepadamu. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa wahyu ilahi tidak hanya terdapat dalam kitab suci, tetapi juga dalam tradisi yang diwariskan oleh para rasul. 1 Korintus bab 11 ayat 2 itu, ajaran-ajaran itu terjemahan dari kata paradosis. Paradosis terjemahannya ya tradisi. Yang ketiga, sola scriptura tidak historis. Sejarah gereja menunjukkan bahwa sebelum kanon kitab suci ditetapkan pada abad keempat, umat Kristen mengandalkan tradisi suci dan magisterium gereja untuk menjaga kemurnian iman. Para bapak gereja seperti Santo Agustinus dan Santo Irenaeus menekankan bahwa otoritas gereja sangat penting dalam memahami kitab suci secara benar. Jika sola scriptura benar, bagaimana umat Kristen abad pertama dapat memiliki iman yang benar sebelum kitab suci disusun secara definitif? Jawabannya jelas. Mereka mengandalkan tradisi dan magisterium gereja. Titik. Nah, kesalahan pemahaman Rumampuk tentang tradisi nampak dalam video terbarunya. Rumampuk tampaknya menyamakan tradisi suci dengan tradisi manusia yang bisa berubah. Padahal menurut KGK yang bagi dia adalah salah, gereja dalam ajarannya, hidupnya, dan ibadatnya meneruskan kepada setiap angkatan segala sesuatu yang ia sendiri adalah segala sesuatu yang ia imani.
Tradisi suci bukan sekedar kebiasaan manusiawi. Ya. Apa yang dijelaskan panjang lebar oleh Rumampuk adalah kebiasaan manusiawi, bukan yang dimaksud dengan tradisi suci oleh Gereja Katolik dalam KGK 82. Misunderstanding, ya. Tetapi bagian dari wahyu Allah yang diwariskan melalui gereja. Yang kelima, mengapa Rumampuk begitu berhasrat membela sola scriptura? Who knows? Ada beberapa alasan mengapa Rumampuk tetap bersikeras membela sola scriptura meskipun jelas tidak logis, tidak alkitabiah, dan tidak historis. Yang pertama, alasannya indoktrinasi dalam paradigma Protestan. Sejak awal, Protestantisme menanamkan doktrin ini sebagai asumsi yang tidak boleh dipertanyakan. Yang kedua, ketakutan akan otoritas gereja. Jika sola scriptura salah, maka Protestan harus mengakui otoritas Gereja Katolik, yang berarti kehancuran fondasi Protestantisme. Yang ketiga, salah paham terhadap tradisi suci. Rumampuk mengira bahwa tradisi suci adalah tradisi manusia yang bisa diabaikan, padahal itu bagian dari pewahyuan ilahi. Yang berikut keberapa? 4, 5. Mencari pembenaran diri, bukan kebenaran. Alih-alih mencari kebenaran sejati, apologet Protestan pada umumnya sering hanya ingin mempertahankan posisi mereka. Jadi kesimpulan, belajarlah dari sumber yang otoritatif. Tidak bisa mengandalkan kemampuan sendiri. Jika Rumampuk ingin memahami ajaran Katolik secara benar, dia harus belajar dari sumber yang otoritatif, yaitu kitab suci, katekismus Gereja Katolik, konsili-konsili gereja, dan para papa gereja. Bukan dari asumsi Protestan yang keliru memahami ajaran Katolik. Jadi teguran untuk Rumampuk, jika ingin mengetahui ajaran Katolik, belajarlah dari orang Katolik. Patus Allegro siap membantu. Bukan dari prasangka Protestan. Hindari bias-bias Protestantisme, yang adalah ciptaan orang-orang Katolik yang tidak mau tunduk, aka pembangkang, bukan? That's it.